Iya, Masya Allah. Ini adab dan memang akhlak ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Syahban. Apakah termasuk hasad bila kita membicarakan kemampuan kinerja seseorang yang belum memberikan perubahan yang signifikan? Intinya gini, sahabat kita ini punya seorang rekan kerja yang kinerjanya jelek. Akhirnya dia kesel. Karena mau nggak mau harus ditutupin dari ini. Apakah ini bentuk hasad atau kekesalan, Ustaz, dalam hal ini? Ya nggak tahu, coba tanyakan pada hati. Ngomong begitu karena hasad atau karena ingin melakukan perbaikan ya, karena kan perbaikan dalam perusahaan penting ya, evaluasi itu kan ada. Kalau evaluasi kita harus jujur karena kita bicara sebagai pekerja dalam perusahaan ya, kinerja perusahaan tersebut, pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan kepada customer dan yang lainnya ya, kita jengkel ini ya, beda kalau kita bilang itu gajinya banyak baru gak ada hasilnya, itu kayaknya hasad kalau begitu. Kayak gitu kayaknya. Iya. Ya, tujuannya apa? Yang penting hatinya. Bisa jadi perbaikan disertai hasad. Wallahu alam. Yang jelas dia harus kontrol hatinya bahwasanya melakukannya karena Allah, ini memang konsekuensi dari pekerjaan. Saya harus mengevaluasi, saya melaporkan bukan karena hasad tapi karena memang ini demi kemaslahatan perusahaan misalnya. Itu tidak apa-apa. Ya. Pertanyaan berikut dari pesan Ghibah, untuk Ghibah sama hasad itu bisa menjadi bercampur atau sama nggak sebenarnya? Karena kadang kita mengaku kita Ghibah, tapi sebenarnya itu adalah hasad dalam hal ini. Tadi kan ada disampaikan. Iya. Tadi kembali kepada diri seorang. Seorang kalau dia sampai pada derajat dengki, berarti dia hasad yang haram. Marah, nggak suka. Kalau nggak suka berarti itu hasad yang haram. Kalau dia nggak ada rasa nggak suka, pingin seperti orang itu, maka itu yang ghibah namanya. Ya, kita bisa tanya pada diri kita sendiri, kamu jengkel nggak orang itu terkenal? Kamu jengkel nggak itu dokter laris? Kamu ada jengkel nggak lihat orang itu lebih cantik daripada kamu? Ya, makanya kalau ada kejengkelan berarti itulah yang disebut dengan hasad yang haram. Tapi kalau nggak ada rasa jengkel, saya cuma pingin seperti dia. Saya senang lihat orang itu, saya pingin kapan bisa seperti dia. Saya pingin anak saya seperti anak dia misalnya. Itu tidak apa-apa. Itu namanya ghibah. Kapan ada rasa jengkel, itulah hasad yang haram. Saat ini ada pertanyaan satu, kebetulan kita mau bertanya langsung. Silakan. Silakan, apa dok? Ya baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, itu saya mau nanya berkaitan dengan hasad. Begini ceritanya singkat aja, orang yang menghasati saya itu sudah meninggal. Kenapa saya tahu orang itu hasad sama saya? Karena dari keluarganya sendiri menceritakan dan ada beberapa catatan-catatan yang almarhumah tulis berkaitan dengan kehasatan sama saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Di dalam hal lain, saya selalu memimpikan almarhumah gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Jadi bukti-bukti tidak sukanya itu diberikan kepada saya di catatan-catatannya itu. Nah, terus yang kedua, tadi Ustaz kan menjelaskan yang hashtag model nomor 1 itu yang berusaha menghilangkan kenikmatan. Nah, saya pernah merasakan hal seperti itu sehingga saya keluar dari tempat kerja, tetapi saya tidak pernah memberikan perbedaan apapun tentang orang yang melakukan hasad supaya saya keluar dari tempat kerja tersebut. Demikian Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi kita untuk dihasati itu ada, apalagi kalau kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau jabatan, atau apakah, atau harta, bisa saja orang sama kita. Pertama, kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah berusaha untuk memutuskan jalan iblis untuk agar orang hasad sama kita. Caranya bagaimana? Caranya misalnya Anda punya sesuatu, jangan pamer. Misalnya ya. Kalau Anda pamer, Anda membuka potensi untuk dihasati ya. Tidak perlu cerita semua kenikmatan yang kita miliki ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, fa inna kulla dhi nikmatin mahsud. Sungguhnya setiap orang yang memiliki kenikmatan dihasati. Maka kita jangan membuka celah orang untuk hasad sama kita. Kita berusaha menyembunyikan. Kalau memang ternyata tetap aja dia hasad, yaitu kita hadapi dengan baik. Ingat itu saudara kita juga. Kita dekati, kita obrol. Karena saya katakan tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau dia kenal kita, mudah-mudahan dia berubah. Kita kasih hadiah sama dia, sehingga setan pergi dari kita. Ya, setan ingin kita saling hasad, saling dengki. Kita balas dengan yang lain, sehingga saling hasad-hasatan misalnya. Kita berusaha memutuskan jalan setan, jangan sampai ada hasad di antara kita. Adapun berkaitan yang pertama mengenai teman yang sudah meninggal, ya kita bilang alhamdulillah ya. Berarti teman saya dulu berjuang.
Dia hasad tapi dia tidak ungkapkan. Dia mungkin cuma nulis-nulis di bukunya, ya. Berarti dia melawan, dia mungkin ada artinya dia buktinya sama anti baik, ya. Nanti sampai tidak tahu kalau dia hasad, berarti dia ada perjuangan, ya. Doa saja semoga Allah ampuni dia sudah berusaha baik sama saya meskipun dia sembunyikan hasadnya, berarti dia berjuang. Dia tidak ingin bikin masalah. Mungkin saja dia termasuk orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Dia kagum sama anti, pingin seperti anti atau bagaimana kita nggak tahu, ya. Orang sudah meninggal, doakan semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dibuka lebar, ya sudahlah. Kenapa harus diungkapkan dia dulu hasad sama apa maksudnya? Kenapa harus disebutkan cerita seperti itu? Udah meninggal, ya sudahlah, kita doakan kebaikan dan nggak usah kita pikirkan masalah-masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sambil hin saja para dokter sekalian rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.